Halo semuanya, selamat sore saya ucapkan dari Stasiun Padang Besar, Perlis, Malaysia. Pada video sebelumnya, saya mencoba layanan kereta ITS Business Class yang merupakan salah satu kereta api dengan layanan terbaik di Tanah Melayu dari Stasiun KL Sentral Kuala Lumpur menuju Stasiun Padang Besar. Pada video kali ini, perjalanan akan berlanjut dari Stasiun Padang Besar yang ada di wilayah negara Malaysia menuju Stasiun Hat Yai Junction yang berada di wilayah Thailand menaiki shuttle train. Nah, gimana untuk keseruan perjalanan naik shuttle train dari Padang Besar Malaysia menuju Hat Yai Thailand? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Waduh, asli ini rame banget ya teman-teman. Gokil. Ini sebenarnya hari Jumat kan, 1:30. Kita tuh harus ngejar Jumatan juga. Cuman nggak tahu nih masih keburu atau enggak. Sekarang lagi jalan keluar. Ini juga pertama kalinya saya menginjakan kaki di Padang Besar, perbatasan antara Malaysia dengan Thailand. Jalur ke sana harusnya udah ke Thailand, teman-teman. Dan di sini tuh asli panas banget ya. Ini kantor apa, Jak? Yang ini, Jak? Itu namanya ICQS. IC itu International Custom Quarantine and Security. Itu imigrasi apabila kita nggak naik kereta api. Apabila naik mobil ataupun naik motor, itu imigrasinya. Oh, oke. Seperti inilah suasana di ujung ya dari negara Malaysia. Panas banget. Ini komplek imigrasi, teman-teman. Dan apabila kalian naik mobil, motor, mau nyebrang ke Thailand dari Malaysia, mesti lewat sini dulu katanya. Kita lanjut jalan kaki ya, mau cari masjid. Karena kereta selanjutnya itu masih jam 4 sore. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sekarang kita sudah jalan lagi mau menuju ke Stasiun Padang Besar. Sudah melaksanakan kewajiban. Tadi itu sempat ke masjid dan di masjidnya tidak ada Jumatan, teman-teman. Padahal tadi udah buru-buru banget. Dari sana jalan kaki. Tahu-taunya Jumatan di masjid yang lebih besar. Ini saya bareng sama Mas Irja ya. Bener-bener daerah perbatasan banget nih. Tapi daerah perbatasan di sini tuh pembangunannya masih terlihat merata. Keren sih. Untuk ke stasiun, ini tuh ada jalan kecil ya teman-teman. Nah, ini ada tulisannya. Kalau dibuka jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Oke. Lanjut. Kita udah sampai di Stasiun Padang Besar lagi, teman-teman. Dan dari sini kita akan naik kereta lokal ya, dari Padang Besar ke arah Hat Yai, Thailand. Imigrasi cek yang dilakukan di Stasiun Padang Besar di sini ya, teman-teman, di peron jalur 2. Jadi untuk akses keluar masuk Malaysia Thailand itu diurus di sana. Ke arah sana juga ada Stasiun Padang Besar yang memasuki wilayah Thailand, tapi memang semuanya diurus di wilayah Malaysia sini. Wow, asli ini jalan kayaknya nggak begitu jauh, tapi bener-bener udah keringetan pol. Panasnya nggak masuk akal sih di sini. Di sebelah sini juga ada counter tiket. Yang sebelah sana counter untuk KTM atau Kereta Tanah Melayu Malaysia. Dan di sini yang untuk ke arah Thailand. Sudah counter yang punya Thailand, teman-teman. Tuh. Ini nih. Untuk membeli tiket menuju ke Hat Yai jam 2. Jam 2 ya, tapi udah jam 2 belum buka lagi nih. Sekarang saya sudah membeli beberapa item, teman-teman. Ini ada nasi lemak ayam, tapi kalau di kita itu kayak nasi kucing. Harganya RM2. Ditambah ini minuman harganya RM2. Sama ada mie instan. Ini kayaknya 3,5 ya. Pokoknya total kita satu orang tuh RM7,5. Kalau dirupiahin berarti sekitaran ya 35 ribuan. 30 ribuan. Sekitar segitu. Di sini rame ya.
ada kedai-kedai kecil-kecil kayak gini dan kita bisa makan dulu sebelum beli tiket dan mengurus imigrasi nanti. Sekarang jam 14.30 ya. Setengah jam lagi loketnya baru dibuka. Tuh, setengah jam Baru lagi bisa loket makan. dibuka. Oke. Sekarang ini saya dan Mas Irja lagi ngantri buat beli tiket ya teman-teman. Dan untuk harga tiketnya 50 baht atau 8 ringgit. Masuknya kereta lokal sih ya. Lokal. Tapi kalau seumpama imigrasinya telat, terus kereta lokalnya ninggalin kita bisa naik kereta ekspres. Oh, Ada yang kelas non AC-nya juga. oke. Berarti kalau kita udah beli tiket ini jaminan aman ya? Aman. Walaupun ketinggalan nanti? Ya. Oke. Kalau tadi itu adalah gate untuk kereta ke Malaysia ya teman-teman. Sedangkan kalau ke Thailand, gate-nya ada di sebelah sini. Beda ya. Tuh. Itu ada tulisannya, berarti nanti kita ke sana diarahkan. Bentar lagi ada proses imigrasi juga teman-teman. Tiketnya itu kayak gini teman-teman. Tuh. Kayak tiket ke bioskop. Dulu bagus print-printan, tetapi sekarang Iya. kayak gitu. Tapi lebih simpel kayak gini sih buat kereta Bisa pendek. dikoleksi. Dia Iya pakai- sih. Pakai printer gitu. Iya, Jadi kalau bukan dikoleksi. pakai ginian. Jadi dulu waktu aku ke Thailand tuh sempat koleksi beberapa tiket, salah satunya antar negara. Iya sih, ini masuknya kereta antar negara walaupun hitungannya lokal ya teman-teman. Tuh, cuma 45 menit. Ini waktu Thailand ya. Waktu Thailand, ini waktu Malaysia. Berarti masih 1,5 jam lagi dong. Dan uniknya di Thailand tuh kadang tuh tahunnya itu beda teman-teman. Tapi di sini ngikutin tahun Masehi ya. Thailand tuh punya tahunnya sendiri. Ini kan 2025. Tapi kalau Thailand tuh berapa gitu? 2000 entah berapa lah, 3000 entah berapa pokoknya. Tapi ini ngikutin Masehi ya. Masehi. Dan di sini kelas 3 berarti paling rendah ya untuk di Thailand. Sitting coach berarti tempat duduk pakai fan, pakai kipas angin. Satu kereta 76 tempat duduk. Tapi kita dapat nomor kursi nggak? Enggak ya? Ada nih kar 4, Kar gerbang 4, 4, seat 35, oke. tapi kenyataannya siapa cepat dia dapat. Oke. Kereta lokal di kan- Bandung lah ya. Kursinya kayu. Dengar-dengar di sini ada pengalaman kurang enak kayak gimana Ya. tuh? Jadi itu kemarin tuh saya terakhir ke sini tuh pas liburan Natal tahun baru, libur panjang. Rencana memang dari Penang, saya berangkat dari Penang menuju ke sini, lanjut ke Bangkok sama istri. Memang rencananya liburan ke Bangkok. Nah, dari sini kan naik kereta antar negara dan saya punya tiket dari Hatyai menuju ke Bangkok. Harusnya apabila secara normal jarak antara kedatangan kereta antar negara dengan kereta saya menuju ke Bangkok itu 2 jam. Bayangin 2 jam. Ternyata dilalah gerbang di depan ini nggak dibuka-buka. Udah keadaan hektik banget. Ternyata pas waktu itu dari Thailand menuju ke Malaysia banyak banget yang keluar. Jadi kan prosesnya di sini itu kan mengklirkan imigrasi penumpang dari Thailand terlebih dahulu, baru kita yang pengen menuju ke Thailand baru diproses imigrasinya. Oh gitu. Jadi kemarin hektik banget, akhirnya saya ketinggalan dan waktu saya minta kompensasi yang nggak dapat apa-apa, walaupun bukan kesalahan saya juga, ya salah saya mungkin, perhitungannya salah ya. Akhirnya ya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, saya langsung berdiri di depan pagernya nih, Iya ya. gerbangnya. Nanti kalau dibuka langsung turun. Iya benar. Karena kereta yang dari arah Hatyai ke sini aja belum datang. Ya, Nanti ada yang turun dulu. Untungnya ini nggak ngejar apa-apa. Kalau Ya. ngejar kayak lagi, kelihatannya kita mending naik van ataupun HiAce saja langsung ke Hatyai daripada naik kereta ini. Iya, karena emang kita suka kereta, jadi mau nggak mau nunggu kereta. Padahal wes lah. waktu tunggu di sini lama banget ya. Lama banget. Ya 4 jam loh. Iya, Kita 4 di sini. jam. Ini jam saya masih waktu Malaysia 15.30, aslinya 14.30 waktu sana ya. Nah ini waktu Oh. Thailand. Ini waktu Melayu. Jadi walaupun kayak apabila ditarik garis lurus ya, Malaysia sama Thailand kan satu garis nih, selatan sama utara. Tapi memang Malaysia itu 1 jam lebih duluan. GMT plus 8. Ya, Kalau kita tuh kan WIB kan GMT plus 7. iya sama dengan Thailand. Ya, Jadi Thailand, kalau- Vietnam sama. Jadi kalau misalkan mau menghubungi keluarga dari Thailand dan keluarganya tinggal di GMT 7, enak, Ya, sama. persis. Persis. Oke. Dan apabila teman-teman mau melakukan perjalanan antar negara, kalian itu harus mengisi yang namanya
digital arrival card. Tapi nggak Nah, semua negara ya. iya, termasuk Malaysia, Thailand, Thailand harus mengisi. Singapura. Singapura juga. Ada beberapa negara yang tidak diharuskan, teman-teman. Kayak Indonesia. Indonesia itu ngisi bukan arrival card sih. Indonesia tuh ngisinya tuh apa yang mau kita klaim untuk bea cukai. Oh Custom. iya. Jadi bukan arrival card-nya. Nah, kebetulan saya udah ngisi TDAC namanya tuh. Jadi ketika mengisi arrival card, kita tuh benar-benar harus ngisi data seperti nomor paspor, nama lengkap, tinggal di mana, tinggal di sananya ya, misal Naik di hotel, kendaraan apa, naik kendaraan berapa apa, lama. ya, dan mau balik kapan, kayak gitu. Jadi apabila teman-teman mau mengunjungi suatu negara, ya setidaknya kalian harus tahu dulu syarat masuk ke Ya. negara tujuan tuh kayak gimana, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan juga. Sekarang udah jam 15:24. Kereta kita tuh jam 15:40 dan ini gate untuk imigrasinya belum dibuka, teman-teman. Nggak masuk akal. Saya sudah berpengalaman. Di sini kayaknya suka-suka mereka juga ya. Terserah. Makanya jangan ngambil connecting train dari sini intinya. Iya, ini pernah ketinggalan soalnya. Mana yang ditinggalin kereta sleeper, downgrade-nya Bagus, jadi... makanya. Non AC 90 derajat. Itu pas Sundan zaman kapan, Bang? Kursi tip triplek tuh. Bahla. Sangar. Ini udah pada mulai resah juga kayaknya. Sekarang jam 15:29 baru dibuka, teman-teman. Kita mesti ke imigrasi dulu ya. Itu ada kereta yang masuk ya, teman-teman, kereta kontainer. Dan di sini posisinya sekarang hujan cukup deras. Dan ini dia untuk kereta kita. Kita langsung masuk aja ya. Perhatikan celah. Oke. Dan ini dia, teman-teman, untuk kereta yang bakal kita naiki sekarang ya. Keretanya ini bisa dibilang merupakan kereta lokal karena kereta jarak pendek dengan waktu tempuh sekitar 45 menit saja. Untuk susunan rangkaiannya, di paling depan itu ada lokomotif ya. Dan di belakang lokomotif ini ada kereta 1, 2, 3, 4, 5 full kelas ekonomi. Kayak gitu, teman-teman. Dan untuk kereta ekonominya ini tidak menggunakan AC. Semuanya terbuka kayak gini. Kursinya juga pakai kursi kayu. Ini kayak zaman Pasundan tahun 90-an gak sih? Untuk sambungan antar keretanya unik, teman-teman, kayak gini. Sangat berbeda jauh dengan sambungan kereta yang ada di Indonesia. Saya nggak begitu paham tentang spek-spek dan lain-lainnya. Cuman untuk kereta ini memang kereta kelas biasa banget ya. Kelas ekonomi. Kita langsung masuk aja ke sana. Tapi di satu sisi saya tuh amazed banget. Karena ini pertama kalinya saya bakal naik kereta antar negara. Terus di sini juga kita bisa lihat ada toiletnya. Ini toiletnya agak sedikit bau ya. Di sini ada wastafelnya, teman-teman. Memang untuk kereta-kereta di luar negeri banyak yang lebih bagus, tapi keunggulan kereta kita itu di Indonesia lebih bersih. Kita duduk sini aja ya. Oke, teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di dalam kereta ekonomi 1 belakang lokomotif. Pertama kali juga mendengar deru lokomotif nanti untuk kereta di luar negeri. Dan yang bikin amazed, ini nuansa vintage ya kalau di Indonesia. Karena memang dari segi interior, kayu-kayu, kursinya juga kayu. Terus di sini tidak ada kaca jendela. Sebenarnya bisa sih keatasin kali ya. Cuman agak sedikit susah, 2 layer gitu. Nah, tapi di sisi lain juga yang bikin menarik dari perjalanan kali ini, waktu tempuhnya 40 menit, lintas negara, keretanya itu kereta, kalau di Indonesia,
Orang Sunda nyebutnya zaman baheula gitulah. Ini kayak vibes Pasundan era 90-an. Kursinya masih pakai kursi kayu. Blong. Lantainya juga. Dan rak bagasinya kayak gini tuh, pakai jaring-jaring coba. Terus pendingin ruangannya selain itu juga ada kipas. Dan sebenarnya kipas ini nggak tahu fungsinya buat apa. Toh ini terbuka gitu loh. Nanti kereta pas jalan, benar-benar kan angin bakal masuk banget ya. Tapi ya inilah nuansa perkereta-apian di Asia Tenggara, di Thailand. Tadi udah coba perjalanan naik ITS, kereta modern lah ya hitungannya, ke Padang Besar. Di Padang Besar kita transit, pindah kereta. Dan ini bener-bener kelasnya kayak antara langit dan bumi gitu loh. Tapi vibes-nya seru sih. Ini pengalaman sih. Iya, ketika di Indonesia tidak bisa rekam kayak gini. Wih, di sini bisa ini. Wih. Norak juga ya kita. Sekarang udah jam 16 lebih 1 menit. Keretanya masih belum berangkat juga, teman-teman. Kita lihat ke depan ya. Ternyata masih banyak juga orang yang di luar. Tuh. Saya kira keretanya bakal cepet-cepet berangkat, taunya enggak juga. Dan ini lokomotifnya, teman-teman. Ada 2 kabin ruangan ya. Jadi bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. Dan yang saya perhatikan berbeda dengan lokomotif Puong di Indonesia, kalau lokomotif ini memiliki tinggi yang lebih tinggi dari rangkaian keretanya. Ditambah lagi juga ini merupakan lokomotif yang diproduksi oleh China. Ini mirip-mirip ya, dari segi desainnya itu kayak si Dongfeng atau lokomotif yang ada di depo kereta cepat, warna hijau-hijau itu. Kereta api shuttle train Padang Besar menuju Hat Yai ini dioperasikan oleh State Railway of Thailand atau disingkat menjadi SRT, semacam KAI apabila di Indonesia. Menurut saya, yang unik dari kereta ini adalah jenis kereta yang digunakan merupakan kereta dengan interior dan kursi yang terbuat dari kayu, memberikan nuansa klasik dan mengingatkan saya pada kereta api di Indonesia zaman dulu. Walau ada perbedaan, tapi nuansanya mirip-mirip gitu. Perjalanan yang singkat hanya ditempuh dalam waktu 45 menit saja. Shuttle train dengan harga tiket 50 baht atau sekitar 25.000. Kalau di Indonesia, kereta jenis ini biasa disebut sebagai kereta ekonomi lokal. Sekarang jam 16 lebih 8 menit. Lambat 28 menit, teman-teman. Kita meninggalkan stasiun Padang Besar. Yuk, ngebordes sepanjang perjalanan. Nah ini nih, kita sudah memasuki area Thailand sepertinya, teman-teman. Oke, sekarang keretanya udah berangkat dan ini tuh vibes-nya gila sih. Vibes yang nggak biasa banget, teman-teman. Kalau kita di Indonesia nggak bisa kayak gini. Kalau di Thailand mah bebas. Nah ini stasiun Padang Besar bagian Thailand ya. Tuh, Padang Besar Station Thailand. Wah, asli sih. Sensasinya naik kereta di sini tuh amazing. Ini banter loh.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta yang saya naiki sudah berangkat ya dari stasiun Padang Besar, dan perjalanan dari Padang Besar menuju ke Hati Ai Junction itu kurang lebih selama 40 menit ke depan. Nah, ini benar-benar ya, karena memang hal yang tak biasa di Indonesia. Kereta berangkat, kereta udah mulai ngebut. Angin itu berasa gelebuk-gelebuk banget. Dan di sini keretanya gemblodak parah. Berangkat itu di sini Taspat kayak sekitar 85, 90, tapi benar-benar berisik banget dikarenakan tidak ada kaca, tidak ada penutup di bordes, terus keretanya masih pakai kayu kayak gini. Berasa sih. Ini lebih parah dari K116. Tuh, kalau lewat barusan jembatan suka kaget emang kan. Tadi ada beberapa jembatan kayak wer gitu. Tapi seru sih. Sekarang jam 16:27 kita berangkat lagi dari stasiun Khong Ngai. Agak susah sih untuk saya pengejaan bahasa Thailand tuh teman-teman. Berhentinya cuma sebentar dan ini tuh bisa dibilang setengah perjalanan kita dari Padang Besar menuju Hati Ai Junction.
mau coba ke belakang ya teman-teman. Pengen lihat jalur di sini. Ini tuh kursinya kayak kursi KRL zaman dulu, tahu nggak? Tuh, kita bisa back ride juga. Back ride-nya langsung blong gitu. Nah, untuk kursi-kursi yang ada di kereta paling belakang berbeda sendiri, teman-teman. Kalau yang sana itu berhadap-hadapan, duduk tegak. Ini juga duduk tegak berhadap-hadapan, tapi menyamping seperti ini ya. Tuh. Ini vibes-nya kayak naik kereta di Indonesia, tapi zaman baheula pisan. Atau zaman dulu banget. Ini petugasnya ya. Nah, kita cek lagi. Kereta sini tadi saya lihat ada beberapa kursi yang rusak juga ya. Kalau di belakang rame. Nah ini nih di kereta 3 itu tadi banyak banget kursi yang rusak. Nah ini nih salah satunya tuh. Kalau di Indonesia udah nggak ada ya kursi rusak serusak kayak gini tuh. Pasti udah diperbaiki. Tapi itulah kelebihan dari kereta di kita dengan kekurangan kereta di sini. Excuse me. Tapi seru juga ya teman-teman. Buset dah bang. Banyak kursi yang besar juga di kereta 3. Sampai jempol kan? Iya. Gila ya, ada yang kayak gitu loh.
sekarang ini kita sudah tiba kembali di stasiun ya teman-teman. Dan barusan itu ada percabangan dari arah Sungai Kolok. Sama-sama perbatasan antara Malaysia dan juga Thailand, tapi di sisi yang lainnya ya. Nanti kita rencana bakal lewat juga ke jalur sana, tapi minggu depan teman-teman. Kayak Loco CC 200 ya. Suaranya tuh menggelegar banget. Ini mau lepas ya. Lepas Loco. Bentuk lokomotifnya aja beda lagi teman-teman. Speknya mungkin berbeda juga ya. Koplernya sama apa beda sih? Sama kayak Indonesia. Sama kayak di Indonesia ya. Terus dari bugi juga kayak gini teman-teman. Saya kurang begitu ngerti sih kalau masalah seteknis itu ya. Apalagi di kereta luar. Sangar. Cuman ini tuh bisa dibilang kayak stasiun besar kalau di Thailand. Karena banyak sekali kereta yang datang di waktu bersamaan. Dan di sini semuanya bener-bener langsung lepas lokomotif. Entahlah saya ngikutin Mas Irja aja ini teman-teman. Kita langsung keluar aja katanya teman-teman. Dan barusan memang penumpang dari kereta yang sebelah juga rame ya. Ini nggak tahu kereta ke arah mana nih. Patalung, Sungai Kolok. Oh, ini dari Sungai Kolok. Hey, itu barusan Loco CC 200 bukan sih? Bukan. Bukan, Itu beda tapi spek. buatan GE. Oh, sama-sama buatan GE tapi beda Kelihatannya seri beda ya. spek, tapi itu buatan GE. Kelihatan lebih tua. Buatan GE. Terus kalau nggak salah yang barusan narik ini tadi, itu Iya. tuh buatan Alstom. Dari Europe. Sungai Kolok ya? Dari Sungai Kolok menuju ke Patalung. Itu kereta lokal. Salah satu kereta lokal yang jauh rutenya di Sungai Kolok itu menuju ke Suratani sama ke Nakhon Sitamarat. Nanti itu kita bakal naik kereta itu juga dari Sungai Kolok. Iya, yang ke Nakhon Sitamarat. Tapi kita sampai Hati aja. Kita bakal Oke. sleeper yang udah ada di situ tadi CNR. Besok kita naik sleeper itu. Oke. Kereta antar negara. Terus yang jarang banget, biasanya kan antar negara kan dioperasikan Thailand, tetapi itu dioperasikan Malaysia, KTM. Mai Sawasdi. Mai Sawadi. Berarti kalau MY itu Malaysia, Ya, Sawasdi itu sini. Sawadi kan kayak salam di sini ya. Sawadee Cup. Ya, kayak gitulah. Oke. Dan kita besok bakal naik kereta sleepernya. Ya,
beruntung banget dapat batalan. Iya, dan di bawah pula. Iya, bener. Ini yang mana? Di depan apa di belakang nanti kita ya? Kelihatannya kita di bagian gerbong 2 sini deh. Pokoknya kita belakang lokomotif besok. Oke. Dan vibes-nya di dalam stasiun ini benar-benar kayak Indonesia zaman dulu ya teman-teman. Gokil. Seru banget. Ya, sekarang kita langsung aja ya teman-teman keluar dari stasiun. Pokoknya untuk perjalanan kali ini tuh saya ngikutin Mas Irja aja. Karena ini pertama kalinya buat saya dan saya nggak ngerti banyak hal. Jadi cuman kayak ngintilin-ngintilin aja ya. Ini nih, area luar dari stasiun Hat Yai Junction. Vibes-nya mirip-mirip banget kayak di Indonesia sore-sore ya, jam 5 tuh. Sekarang tuh saya bakal langsung check-in ke hotel, dan ini hotel kita. Tepat persis di depan stasiun. The Train Hotel, Hat Yai Station. Gokil ya. Kita nginep bener-bener di stasiun banget. Sekarang kita langsung masuk aja teman-teman ke hotelnya. Waduh. Ini area lobby. Ada AC tapi nggak dinyalain dong. Depan stasiun. Iya, pantesan namanya The Train Hotel. Iya, The Train Hotel. Bener-bener depan stasiun banget. Udah check-in dan deposit kuncinya itu 300 baht. Ini mau ganti dulu, mau hunting langsung ke Iya, JPO. nyimpen barang sebenarnya. Iya. Barang kita berat, Udah terus gitu gerah banget. iya, bener. Oke. Ush. Lantai 2, cuma ada 3 lantai ya. Iya, Dan harganya 400 ribuan, kalau menurutku oke lah. di depan stasiun banget. Iya, kalau untuk transit cocok nih. Iya. Kalau dibandinginnya sama hotel transit Gambir jauh. Hotel transit Gambir itu mahal banget kalau menurutku. Iya. Sempit, terus gemelodak kereta. Iya, karena di atasnya ini banget ya. Oh, kalau dormitory itu yang sharing teman-teman. Yang sharing kayak gitu deh. Tapi kayak model-model jadul sih. Mm-mm. Wih, kok gede ya? Perasaan di luar tuh kelihatan kayak kecil. Iya, itu lorongnya aja ada berapa kamar ya? Itulah. Nih kuncinya tuh. Aku bawa paspor. Nah. Kita 217 ya. Ganjilnya di sini berarti di sebelah kanan kita. Harusnya ke stasiun. Wah, mantap ini. Harusnya ya, tapi nggak tahu lah kelihatan atau enggak. Ini 17. Mungkin pas atap sih. Iya. Ya sudah sih. Assalamualaikum. Sawadikap. Listriknya mesti dicetekin dulu tak? Nggak tahu lah ya. Tapi kita buka aja tuh. Coba buka tuh. Tada! Ya, atap. Wah. Sayang, dapetnya atap. Iya sih. Nggak kelihatan. Ya wes lah, istirahat. Ini lumayan lah. 5 menit, 10 menit ya. Iya. Jadi ini dia teman-teman untuk kamar kita ya. Baru masuk, di sini tuh ada lemari. Bisa kita pakai buat nyimpan pakaian dan lain-lain. Lalu untuk kamarnya menurut saya cukup luas, cukup leluasa juga. Di area sini ada meja-meja. Bisa kita kerja juga nih di sini. Ada kaca. Lalu ada tisu, pemanas air, cangkir, dapat juga 2 air mineral, ada hair dryer, ada kulkas, ada kursi, colokan listrik, ada meja lagi. Terus di sini view-nya biasa aja sih, karena view-nya atap teman-teman. Ditambah di sana ada AC, kasurnya ada 2, dapat juga handuk di sini. Lalu kita lihat kamar mandinya ya. Ini dia kamar mandinya. Wah, ada bathtubnya teman-teman. Ini ada kloset duduk.
Terus ada tisu juga, ada water heater, ada juga wastafel. Airnya ngalir dengan normal, ada cermin juga di sana. Minusnya di sini kita nggak dikasih keset. Jadi kalau misalkan dari kamar mandi keluar pasti basah. Sore hari setelah tiba di Hatyai, saya dan Mas Irja sempat hunting tipis-tipis lihat kereta yang lewat. Nah, untuk stasiun Hatyai Junction merupakan salah satu stasiun kereta api utama di Thailand yang terletak di Provinsi Songkhla dan menjadi pusat untuk perjalanan kereta di wilayah Thailand bagian selatan. Hatyai juga bisa dibilang sebagai titik penghubung utama antara layanan transportasi kereta dan juga bis menuju ke arah selatan Malaysia ataupun ke arah Singapura. Kayaknya ini depo lokomotif sama depo kereta gitu teman-teman. Ada beberapa lokomotif yang lagi diparkir. Terus ada juga banyak jalur untuk nyimpan rangkaian kereta ya. Baru pertama juga ke atas ini. Ini baru pertama gue naik atas. Ternyata bisa ngelihat depo di sini. Yang ditunggu akhirnya datang dan aku baru tahu ini tuh tadi banyak banget motor yang dibawa ke dalam. Enggak. Kelihatannya itu ada 2 kereta dijadiin satu. Kemungkinan besar ada yang mogok mungkin ya, makanya dirangkai jadi satu. Soalnya ada kereta khusus memang kan, kereta barang hantaran dari Sungai Kolong menuju ke Bangkok. Tapi Bangkoknya Hua Lampong. Kayak gitu. Kelihatannya itu tadi mogok, akhirnya dijadiin satu. Panjang banget, detail lagi, keren.
Nah, jadi tadi itu kan ada lokomotif yang bergerak ke sana dan menarik langsiran rangkaian yang awal masuk dari Padang Besar menuju ke Hatiai sini. Nanti cara nyambunginnya itu tadi loh. Lokomotifnya mundur. des Langsung ditarik maju aja. Kalau misalkan kayak dicek dulu. cek dulu terangkai atau enggak. Ini dihantam aja sama dia. Masinis ngerokok santai. Gila. Di luar nalar. Speechless aja. Dan nanti rangkaian itu bakal digabung dengan kereta yang baru saja masuk dari arah Sungai Kolok menuju ke Kung Trep Apiwat atau di Bangkok. Sekarang sudah membawa 2 loh dari Padang Besar. Berarti untuk pangsa pasarnya dari Padang Besar menuju ke Bangkok ini gede loh. Makanya bisa membawa truk balik. Juru langsir suos. Seru banget. Ngambil yang flipper aja teman-teman. Dicopot langsung dihantam aja loh. Kelihatannya nggak perlu sinyal-sinyal langsir sih. Yang penting insting sudah ngelewatin wesel mundur terus. Hantam terus. Hantam terus. Nggak masuk akal. Itu saja untuk video jalan-jalan naik shuttle train dari Padang Besar, Malaysia menuju Hatiai, Thailand. Perjalanan belum berakhir. Pada video selanjutnya, saya akan mencoba salah satu layanan kereta langka yang hanya beroperasi beberapa kali saja dalam 1 tahun. Dan salah satu kereta sleeper antar negara yang masih beroperasi di Asia Tenggara, yaitu kereta api Maisawadi. Kereta langka yang melayani rute perjalanan dari stasiun Hatiai Junction di Thailand menuju stasiun KL Sentral di Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.